Salam sejahtera untuk kita sekalian, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Renungan Minggu Pagi Kantor Kementerian Agama Kota Bitung. Punya bersama saya Ariandi Engelhard Ketanggung selaku penyuluh agama Kristen. Bapak Ibu sekalian, bila kita berbicara tentang kerohanian, tentunya itu tidak hanya berbicara tentang hubungan vertikal antara kita dan Tuhan, dan itu tidak pula diukur hanya melalui aktivitas atau perbuatan dari luarnya saja. Karena kerohanian sejati adalah sesuatu yang bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan bila kita berbicara tentang kehidupan sehari-hari, maka tentunya yang paling dekat dengan seseorang itu adalah keluarganya. Karena dalam keluarga itu tidak memiliki ruang untuk pencitraan atau tidak memiliki kesempatan bagi kita untuk berperilaku munafik. Di dalam keluarga lah semua perbuatan kita dilihat secara transparan. Lalu, bagaimana seorang Kristen seharusnya bersikap di tengah keluarganya? Mari kita sama-sama menyimak dalam pembacaan berikut ini. Dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 23, di sana dikatakan, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, dalam pembacaan ini kita melihat beberapa relasi di antara keluarga yang ditonjolkan, yakni hubungan antara suami, istri, orang tua dan anak, bahkan tuan dan hamba. Bila kita mau mengacu pada ayat ini, dikatakan bahwa tanggung jawab seorang istri yaitu tunduk kepada suami. Nah, apa maknanya tunduk di sini? Apakah tunduk di sini berarti seorang suami bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya dan itu harus ditaati secara mutlak oleh istrinya? Jelas tidak. Karena setelah ayat yang mengatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami, ayat selanjutnya dikatakan bahwa tanggung jawab para suami adalah mengasihi istrinya dan jangan berlaku kasar. Ini justru merupakan sebuah hubungan yang saling mengisi satu dengan yang lain, bukan untuk saling mengepalai di antara satu dengan yang lain, tetapi melihat bagaimana hubungan suami istri merupakan representasi dari hubungan Tuhan dan umatnya, di mana seorang istri harus benar-benar tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan, dan juga dijelaskan di sana bagaimana suami harus mengasihi istri dan tidak berlaku kasar terhadapnya. Selanjutnya juga kita melihat bagaimana antara orang tua dan anak-anak. Dan dikatakan bahwa anak-anak haruslah tunduk atau taat kepada orang tua, karena itu yang elok di mata Tuhan atau indah di mata Tuhan. Dan juga kita melihat bagaimana para bapak-bapak atau orang tua ini dihimbau agar tidak menyakiti hati anaknya, agar tidak tawar hatinya. Jelas di sini kita melihat sebuah hubungan timbal balik antara orang tua dan anak, di mana satu sisi anak berlaku taat terhadap orang tua dan orang tua yang tidak menyakiti anaknya. Tentunya dari hubungan inilah kemudian kita dapat menghindari segala macam jenis perbuatan negatif yang tengah terjadi di keluarga Kristen, di keluarga-keluarga di masa sekarang ini. Kita melihat begitu banyak aksi kekerasan dalam rumah tangga misalnya, ataupun di luar sana banyak terjadi yang namanya perbuatan menyimpang atau perselingkuhan. Dengan hal ini kita dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan tentunya dalam keluarga Kristen. Dan kalau kita memandang pada ayat yang ke-23 dari Kolose 3 ini, kita mendapat sebuah kesimpulan
bahwa apapun yang kita lakukan di tengah keluarga kita, di dalam rumah kita, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kata perbuat di sini juga bisa berarti bahwa apapun juga yang kamu bangun atau apapun juga yang kamu coba untuk hasilkan, maka bangunlah itu seperti untuk Tuhan. Tentunya dengan dasar yang benar, dengan dasar kasih, dengan dasar cinta kepada Tuhan. Dan apapun juga yang coba kita hasilkan, maka hasilkanlah itu dengan seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita semua dapat bersama-sama mewujudkan keluarga Kristiani yang benar-benar seturut dan sejalan dengan kehendak Tuhan. Mari kita bangun umat Kristiani di akhir zaman ini yang kuat mulai dari keluarga kita. Mulai dari keluarga kita, dan selanjutnya kita benar-benar siap untuk keluar bersaksi bagi dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.